Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya di sini untuk sekedar berbagi praktik baik dengan teman-teman semua di sini. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Rejasari, Ibu Budiati, SPD. Yang terhormat teman-teman semua, rekan-rekan guru SD Negeri Rejasari. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktunya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul di sini untuk berbagi praktik baik dalam penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Terima kasih. Sebelum kita mulai, apakah ibu-ibu masih semangat? Semangat ya. Terima kasih. Oke. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Agenda kegiatan kita hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua tujuan diseminasi budaya positif di kelas dan sekolah, yang ketiga pemahaman materi, yang keempat refleksi, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, kita buat kesepakatan dulu, nggih, ibu-ibu, nggih? Ya. Jadi kesepakatan kita yang pertama yaitu mendengarkan dengan baik, yang kedua berbicara setelah dipersilakan, yang ketiga aktif. Jadi ibu-ibu nanti saya mohon untuk aktif ya dalam kegiatan ini, dalam forum ini. Terus yang terakhir minta izin bila ada kepentingan mendesak. Kira-kira kesepakatannya ada tambahan atau cukup ini saja, atau mau ditambah yang lain atau dikurangi? Cukup. Oke. Terima kasih. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang konsep inti budaya positif. Nah, konsep inti budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, terus motivasi perilaku manusia, disiplin positif, ada juga posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira ada atau tidak dari ibu-ibu ini yang sudah tahu apa itu sih pembelajaran berdiferensiasi ya? Kira-kira ada yang tahu? Menurut ibu-ibu, pembelajaran berdiferensiasi itu yang bagaimana? Mungkin kalau dari kata diferensi kan berbeda, mungkin pembelajaran yang berbeda dan berbedanya ini yang seperti apa? Oh iya. Ya, berdiferensiasi, different itu kan ambil dari bahasa Inggris ya, yang artinya berbeda. Jadi mungkin pembelajaran yang berbeda. Nah, berbedanya ini tingkatannya bagaimana seperti itu ya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini itu lebih mengacu kita pembelajaran atau proses pembelajaran yang menitik beratkan pada menemukan kebutuhan-kebutuhan siswa berdasarkan minat, kebutuhan anak itu sendiri. Jadi dalam pembelajaran itu kita tidak dalam satu kelas
kita tidak melakukan penyamaan seperti itu. Kadang di dalam kelas ada atau tidak di kelasnya ibu-ibu semua misalnya dengan kemampuan berbeda atau sama kalau di kelas? Beda. Iya, otomatis berbeda ya. Nah, itulah. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini itu tujuannya untuk apa ya? Memberikan pembelajaran kepada anak, kepada siswa itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Jadi setiap anak itu tidak mempunyai kesamaan dalam kemampuan, kesamaan dalam cara berpikir, mungkin dengan latar belakang sosial yang berbeda, ya kan? Terus mungkin ekonomi keluarganya juga berbeda, otomatis itu akan mempengaruhi mempengaruhi kepribadian anak, karakteristik anak di dalam kelas. Nah, itulah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa itu sendiri. Jadi kita sebagai guru itu dituntut untuk bisa menemukan apa sih karakteristik dari anak-anak didik kita di dalam kelas seperti itu. Kira-kira seperti itu, Ibu? Bisa dipahami, ya? Ya. Profil pelajar Pancasila kita jangan lupa ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulai. Ini yang selalu kita tekankan kepada anak, pembentukan karakter anak dulu. Seperti itu. Jadi anak kita bekali dengan karakter yang mulia dulu. Nah, untuk dasarnya si anak. Kemudian mandiri. Mandiri contohnya apa ya, Bu? Mengerjakan tugas sendiri. Mengerjakan tugas sendiri. Ya, untuk kelas bawah seperti itu ya, Bu. Mengerjakan tugas sendiri. Tidak apa-apa. Bu, minta tolong ini. Bu, ini. Nah, itu adalah contoh mandiri. Sudah bisa mengerjakan tugas sendiri, menulis sendiri. Atau mungkin kelas 1 pas awal sekolah, mungkin masih dari TK ya Bu Yanti ya. Ini dari TK maaf saja misalnya ke kamar mandi masih perlu bantuan. Nah, setelah misalnya semester 2 sudah bisa pergi ke kamar mandi sendiri. Itu bisa dikatakan contoh mandiri atau bukan, Bu? Iya ya, bisa ya. Oke. Terus bernalar kritis. Bernalar kritis bagaimana? Ingin tahu sesuatu yang baru. Selalu ingin tahu, kepengen tahu apa sih ini buat apa sih Bu? Ini buat apa sih? Nah, bernalar kritis. Jadi cerdas gitu ya. Anaknya cerdas. Berkebinekaan global. Berkebinekaan global maksudnya bagaimana ya, Bu? Menghormati budaya lain ya. Jadi dia akan mempunyai kemampuan untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Jadi membuat lingkungannya itu nyaman, ya kan? Jadi bisa menciptakan lingkungannya sendiri yang nyaman seperti itu. Terus ada kreatif. Nah, anak-anak kreatif pasti adalah anak-anak yang sangat kita dambakan sebagai seorang guru ya. Jadi anak-anak mempunyai apa ya? Pemikiran sendiri, kreatif gitu. Itu ya adalah profil pelajar Pancasila. Next. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini yang selalu biasanya kita lakukan seperti itu ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita selalu punya pikiran, ini buatan apa cuma saya? Ibu-ibu sekalian ya apa tidak? Ilusi guru mengontrol murid. Saya sebagai seorang guru, saya berhak mengontrol murid. Seperti itu tidak, Bu? Iya, itu pikiran yang salah. Iya, tidak hanya ibu-ibu, saya juga. Ya, jadi pikiran ilusi kita seorang guru itu boleh mengontrol anak itu sebenarnya tidak boleh, Bu. Ya, itu adalah teori kontrol yang salah, ilusi yang salah, ya. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif, pasti hasilnya akan bagus. Tidak selalu, Bu, ya. Misalnya pemberian hadiah, apakah akan selalu jadi penguatan positif yang akan berkelanjutan baik?
Tidak ya, tidak. Jadi nanti ada efek berkepanjangannya di belakang. Iya, nanti kita bahas di belakang. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak ini. Jadi kayaknya wah anak nggak dimarahin tapi selalu dikritik, membuat rasa bersalah. Kayaknya kita semua melakukan ya. Nah anaknya misalnya membuat kesalahan kita, kamu jangan telat-telat nanti guru yang dimarahi bu kepala, kamu jangan gelut terus nanti guru yang dimarahi bu kepala. Seperti itu apa tidak? Iya. Ini apa dan? Iya, itu sebenarnya kita tidak boleh seperti itu. Oke. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita mau dipaksa mau nggak ya bu? Bener? Nggak mau. Gurunya saja nggak mau dipaksa, apalagi anak-anak. Jadi ilusi kalau orang dewasa itu boleh memaksa anak itu sebenarnya salah besar gitu ya. Ini adalah 4 ilusi kontrol yang salah, yang biasanya kita lakukan tapi ternyata salah gitu ya. Oke, lanjut Bu Alfi. Nah, mengubah paradigma stimulus. Contohnya apa Bu Alfi? Mengerjakan PR ya. Jadi itu sebenarnya adalah kewajiban anak ya. Ya, tapi apa ya? Membuat anak biasanya menjadi wah, ada PR terus tidak mengerjakan seperti itu ya. Nah, itu ya. Jadi membuat cenderung menciptakan ketidaknyamanan karena merujuk kepada kepatuhan seperti itu. Terus merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi kita harus mampu menuntun anak untuk mampu memunculkan kesadaran dari diri sendiri. Jadi nanti ada kesadaran yang muncul dari diri sendiri, ada yang dari luar seperti itu. Nah, tindakan ini itu sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Kalau kita disiplin, ya, disiplin dirinya muncul dengan sendirinya itu akan muncullah aku menghormati dirinya sendiri. Itu yang penting dulu, gitu ya. Bentuk menghargai diri sendiri. Saya kalau rajin berangkat sekolah tepat waktu, berarti saya menghargai diri sendiri. Tidak harus melaksanakan konsekuensi dari apa yang saya lakukan, misalnya terlambat sekolah seperti itu. Oke? Menghormati diri sendiri. Kemudian yang ketiga, sebagai pendidik tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini. Jadi kita itu harus bisa menuntun murid untuk memiliki kesadaran di diri. Jadi disiplin itu harus muncul dari kesadaran sendiri, bukan dari paksaan orang lain, bukan dari perintah bu guru, pak guru seperti itu. Jadi anak-anak itu muncul dengan sendirinya, disiplin kesadaran dulu muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, bukan dari motivasi ekstrinsik. Misalnya saya berangkat sekolah basic biar nanti diberi hadiah oleh bu guru. Nah, itu motivasi ekstrinsik, bukan dari dirinya sendiri, bukan dari kesadaran dirinya sendiri seperti itu. Oke, lanjut. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan itu suatu daerah pasti memiliki nilai-nilai kebajikan sendiri, seperti itu ya. Seperti kita SD kita pasti punya nilai-nilai yang kita yakini bersama lah seperti itu. Nah, itu menjadi nilai-nilai kebajikan
kita, ya, yang disepakati bersama. Contoh-contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila sudah tadi ya, beriman, bertakwa, terus berakhlak mulia, berkebudayaan global, mandiri, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian yang Ibu Primary Years Program atau PYP itu meliputi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, komitmen ini juga penting ya untuk kita sebenarnya. Ini kesepakatan lah ya. Jadi apa yang sudah kita sepakati ya itu nanti yang akan kita lakukan. Terus keterampilan hidup atau life skill itu antara lain meliputi dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Gitu ya. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi masing-masing orang itu mempunyai kebutuhan, ya kebutuhan dasar, ya. Mungkin kebutuhan dasar saya dengan kebutuhan dasar Bu Nurul beda, ya. Kebutuhan masing-masing orang itu berbeda, ya, tergantung individunya. Jadi ya, ini 5 kebutuhan dasar manusia yang kita jabarkan. Yang pertama yaitu bertahan hidup, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kalau kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup sama kita ya, kita butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan sama. Semua orang sama membutuhkan ini ya. Terus rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita memiliki kebutuhan dasar ingin diterima di mana saja. Ya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah ini mungkin kalau ini yang kedua ya, setiap orang berbeda atau sama? Rasa kasih sayang dan rasa diterima setiap orang berbeda apa sama ya? Beda lah mungkin ya. Jadi mungkin rasa kasih sayang dan rasa diterima saya dengan Bu Yanti beda. Mungkin kalau saya kepengen kalau ada apa ya saya diikutkan seperti itu ya. Mungkin seperti itu. Kalau Bu Yanti nggak ikut ya nggak apa-apa. Mungkin seperti itu karena kebutuhan ininya sudah berbeda seperti itu ya. Terus penguasaan meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Sama kan ya? Nah ini sama ini ya. Pengen diakui, pengen didengar. Iya nggak Bu Nurul? Di rumah pengen didengar apa tidak? Pengen. Iya ya. Ini ya. Jadi kita sebagai guru mesti ini kebutuhan dasarnya didengar. Nggih buatan. Kita selalu kalau masuk kelas kepengen didengar oleh anak-anak kita apa tidak? Iya, kita menerangkan materi apa? Materi A, anak-anaknya main sendiri. Wah, kebutuhan saya tidak terpenuhi, ini kebutuhan dasarnya apa? Ini didengar. Pulang ke rumah ada lagi, ya. Siapa yang kepengen didengar? Didengar oleh siapa? Oleh suami. Ya, jadi tidak di sekolah, tidak di rumah itu karena kebutuhan dasar manusia. Pengen didengar, kita cerita, kita curhat, pengen didengar seperti itu, ya. Kebebasan antara lain mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Ini pembahasan ada pada diri sendiri ya. Yang terakhir kesenangan. Nah ini cocok banget untuk ibu-ibu ya. Bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Ini sebenarnya kesenangan itu kebutuhan dasar kita loh Bu. Jadi biar kita tidak stres, kumpul teman, dolan,
healing, me time. Ini adalah kebutuhan dasar membuat kita senang, bermain, humor. Kita senang apa enggak ya? Kira-kira kalau misalnya dalam satu kelompok diam-diam saja, tidak ada guyonan, nih bosen boten? Bosen lah, bosen ya, humor. Biar awet, yo. Apalagi tidak mau ketawa, aduh bosen banget ya. Ya itulah kebutuhan dasar kita untuk humor, antusiasme, tertawa itu kebutuhan kita. Gitu ya benar ya. Jadi hidup tertawa. Hidup tertawa. Iya, membuat orang tertawa jadi baca itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia, benar ya? Ya, oke. Yang penting jangan bicara. Oke, next. Motivasi perilaku manusia. Ini ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Iya, ekstrinsik ya. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kita melakukan sesuatu, nah untuk menghindari hukuman, wah berangkat gasik jam 7 sampai sekolah biar tidak diultimatum atasan gitu seperti itu. Itu apa ya, untuk menghindari ketidaknyamanan, jadi biar kita semua juga nyaman gitu ya. Iya betul. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan ini biasanya untuk anak-anak kita. Nah, pernah apa tidak ibu-ibu semua? Jadi misalnya di dalam kelas anak yang sudah menyelesaikan tugasnya nomor 1 diberi bintang. Ya, jadi bu guru di depan langsung siapa yang selesai dulu bu guru kasih bintang. Pernah apa tidak bu? Pernah. Itu sebenarnya salah apa tidak ya bu? Itu anak beneran anak salah ya? Iya. Gimana itu? Ya, jadi itu sebenarnya boleh-boleh saja, tapi tidak digunakan untuk jangka panjang, karena itu nanti akan menimbulkan apa ya? Menimbulkan apa ya? Anak itu jadi punya kebiasaan, jadi itu motivasi ekstrinsik ya. Jadi, aku mau mengajarkan apa ya? Mengajarkan gasik, cepat gasik biar dapat hadiah dari guru. Nah, itu lama-lama akan merusak anak. Jadi dia tidak apa ya, bukan kesadaran dari dirinya sendiri. Saya ingin mengajarkan gasik tanpa ada embel-embel mau dapat hadiah itu. Terus untuk menghargai diri sendiri ini adalah motivasi internal. Kalau tadi kan motivasi eksternal yang dari luar diri sendiri. Nah, motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, kesadaran diri saya berangkat gasik, berarti saya akan mendapatkan hal-hal positif yang akan berbalik baik kepada saya. Seperti itu. Jadi untuk menghargai diri sendiri. Kira-kira bisa dipahami nggih? Bisa dipahami nggih? Jadi bukan karena kita mau dapat apa supaya tidak dimarahi, ya tidak. Tapi murni dari diri sendiri, kesadaran, aku pengen jadi lebih baik. Nah, kalau sudah berbunyi seperti itu, berarti itu sudah dari jalan dirinya sendiri. Okay. Next ibu. Nah, nih ada segitiga restitusi, nanti kita bahas. Yang pertama kita bahas hukuman. Nah, coba nanti kita refleksi bersama ya. Kira-kira kita melakukan yang mana? Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, mungkin selama ini kita masih jadi penghukum ya. Anak misalnya tidak mengerjakan PR, kita suruh lari lapangan 2 kali. Kamu tidak mengerjakan PR, lari keliling lapangan 2 kali, atau membersihkan WC, atau nyapu kelas. Boleh apa tidak ya bu kira-kira? Boleh bu? Boleh. Nah, mungkin kemarin-kemarin boleh, tapi setelah kita belajar hari ini jangan ya bu, karena itu
itu sebenarnya tidak boleh. Itu kita nanti posisi kontrolnya sebagai penghukum. Jadi nanti ada 5 posisi kontrolnya ya. Jadi dalam hukuman itu anak dilibatkan tidak. Misalnya kamu tidak mengerjakan PR, minta konsekuensi apa, minta hukuman apa, tidak kan? Jadi anak tidak misalnya tidak mengerjakan PR seperti itu, hukumannya dari guru atau anak bisa kenyang langsung dari guru ya. Kamu lari 2 kali keliling lapangan, kamu kerjakan di luar kelas, lari seperti itu, membersihkan WC atau nyapu. Nah, itu bentuk dari hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Ini perbedaannya. Konsekuensi itu sifatnya terencana, disepakati sesuai peraturan. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman sikap guru selalu memonitor. Jadi konsekuensi ini, kalau hukuman tadi kan spontan ya, guru ini terpikir apa, yaitu yang dikasihkan. Tapi kalau konsekuensi itu sudah disepakati, itu biasanya berupa peraturan. Di masing-masing kelas biasanya sudah ada aturan sendiri-sendiri ya. Ya misalnya terlambat 5 menit nanti nyapu itu membantu yang piket hari ini seperti itu. Itu adalah konsekuensi. Tapi sebelumnya sudah disepakati bersama di awal semester, biasanya awal tahun itu kita membuat kesepakatan kelas atau aturan kelas gitu. Terus restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan untuk murid mencari solusi sendiri. Jadi di restitusi ini, jadi nanti kita mengarahkan anak untuk mencari solusi dari apa yang jalan keluar, apa yang sudah mereka lakukan seperti itu. Ya, next Bu. Nah, ini ada beberapa contoh kasus tindakan guru. Nah, ini nanti termasuk hukuman atau konsekuensi, oke? Nah, yang pertama, 100 kali menulis 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena si anak terlambat ke sekolah. Itu ya. Saya tidak akan terlambat lagi. Jadi si anak terlambat sekolah, terus dikasih tugas oleh gurunya untuk menulis 100 kali di dalam buku "saya tidak akan terlambat lagi". Ini termasuk hukuman apa konsekuensi ya? Hukuman ya, karena ini spontan ya, tidak ada dalam peraturan kelas seperti ini ya. Terus yang kedua, menghadiri lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi Bu? Hukuman. Meminta anak untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Push up karena tidak menggunakan masker. Hukuman ya. Nah, apa ini ya? Menyalin atau menuliskan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mencoret-coret tugas temannya terus suruh menyalin apa yang sudah dicoret. Ini apa? Konsekuensi ya, apa yang sudah dia lakukan. Mencoret catatan teman, berarti dia harus menggantinya seperti itu ya, seperti semula itu ya. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi si anak menumpahkan air di meja misalnya, kita menyuruh untuk mengelak, termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terus menyuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak bersepatu hitam. Hukuman ya, anak tidak bersepatu hitam, akhirnya disuruh pakai sepatu seharian di sekolah. Itu merupakan hukuman. Ya, next itu. Nah, ini jawabannya. Sudah betul ya, tadi yang pertama hukuman, kedua hukuman, ketiga hukuman, yang menyalin itu konsekuensi, yang membersihkan air di meja itu konsekuensi, dan memakai sepatu seharian itu merupakan
hukuman seperti itu, oke? Berarti ibu-ibu sudah paham ya apa itu hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu sifatnya spontan, tindakan itu spontan, anak suruh apa itu hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah ada dalam peraturan yang disepakati bersama, itu dia perbedaannya. Next Bu. Nah, 5 posisi kontrol guru ini yang sangat menarik ini. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Ya, mungkin kita semua sudah pernah mengalami ya ini penghukum. Anak tidak memakai sabuk, kita suruh ngapain ibu biasanya? Misalnya pada hari Senin anak tidak memakai topi atau atribut upacara lengkap, anak-anak dipanggil. Yang tidak memakai atribut lengkap maju, suruh baris di depan misalnya selama sampai jam istirahat misalnya, atau misalnya suruh apa secara spontan, itu namanya menghukum ya. Anak tidak mengerjakan PR misalnya, kita suruh lari keliling lapangan 2 kali, hukuman bukan Bu? Hukuman. Terus apa lagi kira-kira contohnya Bu Tika ya? Pernah mengalami tidak ini yang penghukum ini? Apa contohnya Bu? Iya, tidak mengerjakan PR, suruh menulis PR lagi 5 kali seperti itu. Ya, itu contoh hukuman ya Bu. Nah, hukuman yang dilakukan pada saat pembelajaran. Nah, itu sebetulnya tidak boleh Bu Tika. Jadi mungkin saya juga dulu seperti itu. Nah, setelah kita belajar seperti ini, mungkin besok kita akan mulai merubah itu ya Bu Tika. Boleh memberikan menyuruh anak untuk mengerjakan PR yang sudah tidak dikerjakan di rumah, tetapi tidak pada saat jam pelajaran itu Bu Tika. Saya juga belum tahu kemarin itu. Jadi boleh menyuruh anak seperti itu, tapi tidak pada jam pelajaran. Jadi kita tidak boleh mengambil hak mereka ikut pelajaran pada hari itu. Jadi anak tidak mengerjakan PR, kita mau memberi efek jerah dengan anak kerjakan tugasnya di luar, itu ternyata tidak boleh. Iya, mereka justru senang tidak ikut pelajaran. Nah, kita sebagai guru itu salahnya kita mengambil hak mereka untuk mengikuti pelajaran. Jadi boleh seperti itu, tapi nanti setelah jam pelajaran. Jadi anak disuruh mengerjakan PR, dia tidak mengerjakan PR, berarti konsekuensi yang harus dia kerjakan, dia mengerjakan PR yang tidak dikerjakan, tetapi nanti setelah pembelajaran selesai. Mungkin anak-anak yang lain istirahat, nah dia mengerjakan PR di kelas seperti itu. Jadi kita menyuruh anak-anak untuk mengerjakan PR di luar, anak-anak jerah apa tidak Bu? Tidak. Senang, malah justru main-main tidak ikut pelajaran. Nah itu ya, kita ya penghukum. Jadi anak melakukan sedikit kesalahan saja langsung dihukum. Kita semua kayaknya sudah pernah melakukan ini lah ya. Saya juga sudah. Iya. Terus membuat merasa bersalah. Nih seperti ini. Kita juga sering misalnya seperti ini. Ayo naklah bersih-bersih halaman kalau pagi misalnya. Ayo Mas Mbak, halamannya disapu, halamannya dibersihi sampahnya. Nanti kalau depan kelas kotor, guru yang nanti ditegur bu kepala sekolah. Itu salah satu kalimat pembuat merasa bersalah. Jadi anak akan berpikir, oh ya nanti saya melakukan membuang sampah sembarangan seperti ini, yang dimarahi tidak kita langsung, tetapi ternyata guru yang dimarahi oleh bu kepala sekolah seperti itu. Jadi anak merasa bersalah. Itu ternyata tidak boleh ya Bu. Kita wajib membersihkan lingkungan sekolah karena sekolah itu menjadi tempat. Ya, mungkin dengan kata-kata, ayo nak, kita kan senang ya lingkungannya kalau bersih, indah, dipandang enak. Iya, kita jadi belajarnya dengan nyaman. Ya kita bersih bersama, guru juga akan ikut membersihkan. Mungkin seperti itu ya. Secara jadi tidak langsung, ayo anak, jadi nanti guru yang kena marah seperti itu. Itu adalah salah satu contoh pembuat
membuat merasa bersalah. Terus kemudian teman, posisi kontrol sebagai teman contohnya apa ya? Contohnya seperti ini, misalnya ada yang tidak mengerjakan PR, dengan kata-kata seperti ini. Ayolah dikerjakan, guru jam ini di sini ya, nanti kamu kerjakan sampai selesai. Seperti itu. Kamu kan sudah tahu cara mengerjakannya. Ayo dikerjakan, guru tunggu sampai jam 5 misalnya, seperti itu aja. Itu sebagai teman. Ini posisi sebagai teman. Terus sebagai pemantau, jadi kita hanya memantau dari jauh, tapi misalnya anak-anak itu loh di kelas depan kelas 1 sampahnya loh tadi banyak sekali. Kamu belum membersihkan halaman kelas 1 ya, seperti itu. Itu sebagai pemantau. Jadi memantau, tapi terus menegur anak, tidak menyuruh, tetapi apa ya, lebih pada konfirmasi. Kamu belum membersihkan sebelah sana ya. Tadi guru ke sana itu melihat kok sampahnya masih banyak sekali. Siapa yang pikir hari ini? Nah, seperti itu. Ya. Terus sebagai manajer, nah ini kita sebagai guru tuh dituntut untuk memiliki posisi kontrolan ini sebagai manajer. Contohnya bagaimana? Jadi misalnya ada anak di sekolah, ada anak yang kasusnya bertengkar, misalnya 2 anak. Ya, kita posisi kita sebagai manajer misalnya, kita cross check dulu ke anak, identifikasi masalahnya dulu. Kenapa kalian kok tadi Bu Guru dapat laporan katanya kalian habis bertengkar? Panggilnya jangan langsung dihukum, kamu harus dimarahin. Berarti nanti tipenya apa? Kontrol sebagai penghukum. Nah, ya jadi sebagai manajer kita tanya dulu, apa sih alasan mereka, kenapa mereka sampai melakukan itu? Kenapa kok sampai kamu bertengkar dengan teman kamu? Alasannya apa? Nah, terus ditanya, kamu sudah tahu aturannya, kesepakatannya kalau kamu bertengkar seperti ini sudah melanggar aturan, melanggar kesepakatan kita, apa tidak? Pasti anak akan menjawab, iya, pasti melanggar. Nah, kita tanya lagi, kira-kira apa sih yang anak-anak akan lakukan atau solusi apa yang kedepannya mereka inisiatif sendiri? Saya mau apa untuk memperbaiki perilaku mereka? Contohnya misalnya bertengkar, berarti mereka akan membangun pertemanan dengan temannya lebih baik lagi. Yang terlambat pergi ke sekolah misalnya, berarti mereka akan misalnya bangun lebih pagi gitu. Jadi solusi dari masalah yang telah terjadi itu mereka inisiatif sendiri. Mereka harus mengemukakan solusi sendiri, bukan dari kita. Kita hanya menuntun seperti itu. Jadi mereka mau apa kita arahkan seperti itu. Jadi kira-kira bisa dipahami di posisi manajer ini ya. Kira-kira berat atau tidak Bu untuk melakukan posisi kontrol yang manajer ini? Kayaknya sih tidak. Tapi mungkin prakteknya. Iya, mungkin prakteknya ya itu karena kita tidak boleh marah-marah dengan anak ini. Ya, kita harus menghilangkan marahnya ini. Jadi kalau ada anak yang ribut saja atau kita otomatis akan apa? Diam. Mengganggu yang lain seperti itu, otomatis seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, di posisi kontrol manajer ini kita dituntut untuk sabar, untuk menggali dulu apa sih alasannya mereka melakukan itu. Seperti itu. Jadi dulu kan lebih sabar seperti itu. Kan lebih sabar lagi menghadapi mereka seperti itu ya. Ya, next. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Siswa, kasusnya, contoh kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara ini tadi ya. Hormat bendera 1 jam. Ini posisi kontrol apa ya Bu? Kalau hormat bendera selama 1 jam? Menghukum ya. Jadi tidak memakai topi misalnya, suruh hormat hormat bendera ya 1 jam. Nah, anak-anak selaput siapa yang repot? Gurunya juga. Sudah dihukum, kita suruh apa? Suruh merawat juga. Ini jadi posisi kontrol sebagai
buku. Nah, berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak. Aku membuat ibu guru kecewa. Seperti itu. Sering ya? Saya sendiri juga sering kayak gitu. Kamu loh bikin guru kecewa. Seperti itu. Itu adalah contoh kalimat pembuat merasa bersalah. Apalagi, ayo bersih-bersih nak. Nanti bu guru yang kena marah. Bu kepala, kalian jangan berisik terus, jangan nakal terus. Nanti bu guru yang ditegur oleh bu kepala. Seperti itu. Ya, itu adalah pembuat merasa bersalah. Next. Yang sebagai posisi kontrol sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini adalah posisi sebagai teman ya. Terus sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai pemantau. Seperti tadi, ada sampah di depan kelas sana. Siapa yang tiketnya jadwal tiket tidak tiket? Nah, nanti disapu ya. Ini adalah jadwal kamu tiket. Nah, seperti itu sebagai pemantau. Next. Ya. Sebagai manajer nih, yang diharapkan kita semua bisa melakukan ini ya, belajar untuk bisa melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi anak-anak disuruh untuk mencari solusi dari apa yang sudah mereka lakukan. Ya, jadi tidak menjudge anak seperti itu. Ya, next. Nah, posisi kontrol apakah saya? Ini apa ya Bu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini contoh posisi kontrol apa ya Bu? Iya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah contoh kalimat pembuat merasa bersalah. Ya, betul sekali. Next. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini apa ya? Menghukum. Ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ya. Ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Ini apa? Teman. Ya, betul. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas ini. Sebagai apa? Hukuman. Peman. Oke. Mengapa? Nah, ini kita melangkah ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira ada yang tahu tidak ya? Kenapa kok kita sebutnya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Kalau peraturan keyakinan mungkin ada kesepakatan kali iya, guru dan siswa. Kalau peraturan lebih ke guru yang membuat. Iya, tepat sekali. Jadi kalau peraturan itu lebih kepada sudah ada dan tinggal mengikuti seperti itu. Jadi sudah apa ya? Sudah paten. Misalnya kamu tidak mengikuti, tidak masuk berapa kali, misalnya 50%, ya kamu tidak naik kelas seperti itu. Misal aturannya seperti itu. Kamu membuang sampah sembarangan, tugas kamu adalah membuang sampah seperti itu. Aturannya itu sudah ada ya. Mungkin lebih kepada bapak ibu guru yang membuat. Tapi kalau keyakinan kelas itu bedanya, itu ada kesepakatan yang dibuat antara siswa dan guru. Jadi kita membuat, misalnya di dalam kelas kalau ada yang membuang sampah sembarangan, konsekuensinya apa ya? Misalnya anak-anak nanti memberi ide, Bu, nanti disuruh membantu jadwal piket hari ini sepulang sekolah misalnya itu. Terus disepakati bersama denda. Nah, denda boleh tidak sih ya Bu ya? Tidak boleh. Iya, tidak boleh kan Bu. Jadi kita memberi apa ya,
mendidik, mengembangkan kemampuan dan potensi anak. Jadi tidak merugikan anak seperti itu. Jadi kita berikan misalnya suruh membaca, suruh mempelajari materi yang lain seperti itu meningkatkan kemampuan si anak, tapi tidak berupa hukuman yang dapat merugikan anak seperti itu. Oke, jadi itu perbedaan keyakinan dan peraturan kelas. Next, nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif ini. Dibuat dalam pernyataan positif bagaimana Ibu? Maksudnya? Jadi tidak memakai kata negatif ya, tidak, jangan, dilarang. Nah, itu tidak kita pakai ya. Jadi semua kalimatnya itu positif lah ya. Tidak ada kata yang pakai kata negatif. Tidak, jangan, itu tidak dipakai. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kira-kira ibu-ibu sudah membuat keyakinan di kelas masing-masing apa belum ya? Belum ya. Berarti nanti setelah ini mungkin kita akan praktek di kelas masing-masing ya untuk membuat keyakinan kelas. Iya, di kelas baru. Ya, gimana? Jadi kalau kemarin yang kita dengar ada peraturan kelas, kemudian ada kesepakatan kelas ya. Ya. Jadi karena kesepakatan ini antara guru dengan siswa, ada guru dengan kesepakatan kelas. Kalau sekarang ada keyakinan kelas. Iya. Nah, keyakinan kelas itu misalnya seperti ini. Jadi hal-hal positif yang kita yakini bersama untuk bisa membangun kelas itu menjadi nyaman, enak untuk belajar seperti itu. Misalnya kalau kesepakatan kelas itu masih pakai yang kalimat negatif tidak Ibu? Masih ya, dilarang membuang sampah seperti itu. Ya, jadi penggunaan kalimatnya itu juga sudah beda. Kalau keyakinan kelas itu jadi di dalam situ kan memang sudah ada kesepakatan ya. Kesepakatan kelas dibuat oleh siapapun. Guru dan anak-anak tetap sama. Kalau pembuatan kan sama ya. Keyakinan juga, iya keyakinan kelas juga dibuat sama oleh guru dan siswa. Terus kalau keyakinan kelas itu dibuat dengan pernyataan positif. Misalnya contoh kalimat positifnya apa ya kalau keyakinan kelas? Menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan kelas. Berarti kan meliputi apa itu? Berarti tidak membuang sampah sembarangan. Tidak coret-coret di kelas di meja atau membuat berantakan buku-buku itu seperti itu kan? Nah terus kalau ikuti belajar dengan menyenangkan misalnya, itu kan meliputi jangan berisik kalau di kelas seperti itu ya. Kalau dulu kesepakatan kelas kan pasti pakai dilarang gedung saat pelajaran seperti itu, dilarang membuat membuang sampah sembarangan, kalau tidak didenda. Itu kesepakatan. Memang sama, tetap pembuatannya itu sama antara anak dan guru, tetap melibatkan anak dan guru. Tetapi di sini perbedaannya lebih ke kalau keyakinan kelas itu dibuat pernyataan positif. Jadi tidak boleh menggunakan pernyataan negatif, tidak dilarang seperti itu, tidak dipakai dalam keyakinan kelas. Oke? Suatu proses ya, ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi untuk menangani anak-anak yang misalnya ada masalah seperti itu ya. Anak yang sudah berkali-kali
bolos seperti itu, kita bisa melakukan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Nah, ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama validasi tindakan yang salah. Jadi kita mencari tahu dulu, mengidentifikasi mereka melakukan itu kenapa, apa, gitu ya. Jadi validasi tindakan yang salah dulu. Contohnya seperti ini kalimatnya. Misalnya, Mas, guru dapat laporan dari guru piket, kamu itu sudah berapa hari itu terlambat masuk sekolah terus. Nah, kenapa? Apakah itu benar? Apakah itu benar? Itu validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan apakah anak benar-benar melakukan hal tersebut. Contohnya, Mas, tadi guru dapat laporan dari guru agama, katanya kamu tidak mengikuti sholat duha berjamaah. Apa itu benar? Nah, itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua yaitu menanyakan keyakinan. Jadi kita menanyakan kepada anak, apa sih keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Apakah mereka sudah melanggar atau tidak? Seperti itu. Yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Di sini nanti kita mencari solusi bersama dengan si anak untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada. Insya Allah kalau segitiga restitusi ini dilakukan oleh ibu-ibu semua untuk menangani anak-anak yang menurut kita itu di luar kebiasaan, seperti yang suka nakal, suka bolos, insya Allah anak-anak juga nyaman, Bu. Jadi kita tidak menggunakan untuk beradu argumen dengan mereka. Semakin kita beradu argumen dengan mereka, saya yakin anak-anak pasti akan mengelak. Iya betul, Bu? Iya tidak, Bu? Ya, jadi Mas, kamu ketahuan mencuri ini. Anak-anak apa langsung ngaku? Ya enggak, pasti akan mengelak. Tapi dengan adanya segitiga restitusi ini, insya Allah anak-anak akan dibuat nyaman dulu, karena kita tidak langsung langsung menuduh anak melakukan ini, tapi kita validasi kebenarannya dulu. Apa iya? Apa tidak laporannya itu benar apa tidak? Nah, seperti itu. Insya Allah anak-anak juga nyaman, terus mendapatkan solusi yang sesuai keinginan anak, tetapi anak itu sendiri nanti melakukan solusi yang dia kemukakan itu terus kembali ke karakter yang lebih baik, gitu ya. Terus next. Nah, ya, contoh menstabilkan identitas ini ya, berbuat salah itu wajar. Yang tadi ini yang ya. Jadi kalau kita sudah validasi tindakan yang salah ini, jadi kita menguatkan anak. Jadi berbuat salah itu wajar. Yang penting kita ada kemauan untuk memperbaiki kedepannya seperti itu. Oke? Next, Bu. Nah, validasi tindakan yang salah ya. Jadi menanyakan alasan kenapa sih anak melakukan hal tersebut. Alasannya apa? Kalau berangkat kesiangan terus, kenapa alasannya? Mungkin karena begadang terus, main HP terus, itu ada di validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelasnya itu apa? Kira-kira si anak sudah melanggar apa tidak sebenarnya, gitu ya. Di sini juga nanti kita menanyakan anak-anak itu sebenarnya kamu pengen jadi apa sih besok di masa depan, pengen jadi apa? Kita arahkan kepada hal-hal positif. Jadi si anak itu tidak merasa diintimidasi, wah aku berbuat kesalahan terus disalahkan oleh guru, tidak. Jadi di sini kita membangun sisi positif dari anak seperti itu. Jadi tidak menurunkan anak sih kalau Jadi kalau sudah dipanggil guru pasti sudah aku mau dikasih hukuman seperti itu, oke? Tidak. Di sini kita membuat anak merasa nyaman lah. Jadi mereka berbuat salah iya, tapi kita arahkan untuk dia bisa memperbaiki kesalahan tersebut dan
menjadi anak yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi. Intinya seperti itu saja. Sekarang kita akan belajar tentang konsep inti budaya positif. Nah, konsep inti budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, terus motivasi perilaku manusia, disiplin positif, ada juga posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira ada atau tidak dari ibu-ibu ini yang sudah tahu apa itu sih pembelajaran berdiferensiasi deh? Kira-kira ada yang tahu? Menurut ibu-ibu pembelajaran berdiferensiasi itu yang bagaimana? Mungkin kalau dari kata diferensi kan berbeda, itu pembelajaran yang berbeda dan berbedanya ini yang seperti apa? Oh iya. Ya, berdiferensiasi, different itu kan ambil dari bahasa Inggris ya, yang artinya berbeda. Jadi mungkin pembelajaran yang berbeda. Nah, berbedanya ini tingkatannya bagaimana seperti itu ya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini itu lebih mengacu kita pembelajaran atau proses pembelajaran yang menitik beratkan pada menemukan kebutuhan-kebutuhan siswa berdasarkan minat, kebutuhan anak itu sendiri. Jadi dalam pembelajaran itu kita tidak dalam satu kelas kita tidak melakukan penyamaan seperti itu. Kadang di dalam kelas ada atau tidak di kelasnya ibu-ibu semua misalnya dengan kemampuan berbeda atau sama kalau di kelas? Beda. Iya, otomatis berbeda ya. Nah, itulah. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini itu tujuannya untuk memberikan pembelajaran kepada anak, kepada siswa itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Jadi setiap anak itu tidak mempunyai kesamaan dalam kemampuan, kesamaan dalam cara berpikir, mungkin dengan latar belakang sosialnya berbeda, ya kan? Terus mungkin ekonomi keluarganya juga berbeda. Otomatis itu akan mempengaruhi mempengaruhi kepribadian anak, karakteristik anak di dalam kelas. Nah, itulah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa itu sendiri. Jadi kita sebagai guru itu dituntut untuk bisa menemukan apa sih karakteristik dari anak-anak didik kita di dalam kelas seperti itu. Kira-kira seperti itu, nggih, Ibu? Bisa dipahami, nggih? Ya. Profil pelajar Pancasila kita jangan lupa ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak. Mulai ini yang selalu kita tekankan kepada anak, pembentukan karakter anak dulu. Seperti itu. Jadi anak kita bekali dengan karakter yang mulia dulu. Nah, untuk dasarnya si anak. Kemudian mandiri. Mandiri contohnya apa ya, Bu? Mengerjakan tugas sendiri. Mengerjakan tugas sendiri. Ya, untuk kelas bawah seperti itu ya, Bu. Mengerjakan tugas sendiri. Tidak apa-apa. Bu, minta tolong ini. Bu, ini. Nah, itu adalah contoh mandiri. Sudah bisa mengerjakan tugas sendiri, menulis sendiri. Atau mungkin kelas 1 pas awal sekolah, mungkin masih dari TK ya Bu Yanti ya. Ini dari TK maaf saja misalnya ke kamar mandi masih perlu bantuan. Nah, setelah misalnya semester 2 sudah bisa pergi ke kamar mandi sendiri. Itu bisa dikatakan contoh mandiri atau bukan, Bu? Iya ya, bisa ya. Oke. Terus bernalar kritis. Bernalar kritis bagaimana? Ingin tahu Ingin tahu sesuatu yang
kepengen tahu apa sih ini buat apa sih Bu, ini buat apa sih. Nah, kenalan gitu. Jadi cerdas gitu ya, anaknya cerdas. Berkebinekaan global. Berkebinekaan global maksudnya bagaimana ya Bu? Menghormati budaya lain ya. Jadi dia akan mempunyai kemampuan untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Jadi membuat lingkungannya itu nyaman, ya kan? Jadi bisa menciptakan lingkungannya sendiri yang nyaman seperti itu. Terus ada kreatif. Nah, anak-anak kreatif pasti adalah anak-anak yang sangat kita dambakan sebagai seorang guru ya. Jadi anak-anak mempunyai apa ya, pemikiran sendiri, kreatif gitu. Itu ya adalah profil belajar Pancasila. Next. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini yang selalu biasanya kita lakukan seperti itu ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita selalu punya pikiran, mungkin buatan apa cuma saya. Ibu-ibu sekalian iya apa tidak? Ilusi guru mengontrol murid. Saya sebagai seorang guru, saya berhak mengontrol murid. Seperti itu tidak Bu? Iya, itu pikiran yang salah. Iya, tidak hanya ibu-ibu, saya juga. Ya, jadi pikiran ilusi kita seorang guru itu boleh mengontrol anak itu sebenarnya tidak boleh Bu. Ya, itu adalah teori kontrol yang salah, ilusi yang salah ya. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif, pasti hasilnya akan bagus. Tidak selalu Bu ya. Misalnya pemberian hadiah, apakah akan selalu jadi penguatan positif yang akan berkelanjutan baik? Tidak ya, tidak. Jadi nanti ada efek berkepanjangannya di belakang. Iya, nanti kita bahas di belakang. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak ini. Jadi kayaknya anak nggak dimarahin tapi selalu dikritik, membuat rasa bersalah. Ini kita semua melakukan ya. Nah, anaknya misalnya membuat kesalahan, kita kamu jangan telat-telat nanti guru yang dimarahi bu kepala, kamu jangan gelut terus nanti guru yang dimarahi bu kepala. Seperti itu apa tidak? Iya. Ini apa dan? Iya, itu sebenarnya kita tidak boleh seperti itu. Oke. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita mau dipaksa mau nggak ya Bu? Bener? Nggak mau. Gurunya saja nggak mau dipaksa, apalagi anak-anak. Jadi ilusi kalau orang dewasa itu boleh memaksa anak itu sebenarnya salah besar gitu ya. Ini adalah 4 ilusi kontrol yang salah, yang biasanya kita lakukan tapi ternyata salah gitu ya. Oke, lanjut Bu Alvin. Mohon maaf Ibu, marilah kita berdiri dulu biar tidak capek, biar ototnya agak ringan sedikit. Mari kita berdiri semua. Kita ya, mungkin boleh berdiri ya. Ya. Banyak pakai Bu Cumi sini kami. Enggak apa-apa, tidak dipakai enggak perlu kan. Iya. Saya mau itu Mas Tami. Bu Cumi mau ngakar. Siap ya. Nah, ini foto sih fotonya ada gitu. Yang kecil Umi, tangannya di sini kayak gini.
boleh diputar. Mbak Nafisa, jadi data laporan dari beberapa pasar ini kamu habis kerja. Nah, apa pasal? Ya, wajarlah kalau mau marah, kalau dari dalam posisi kamu, dari juga pasti ada masalah. Tadi apa yang kamu lakukan? Ya, oke. Kenapa kamu sampai mana sih? Baru mengerti dan bisa menghargai tindakan kamu itu tidak melebihi itu seperti mengukur. Sekarang apakah tindakan kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Oke. Kira-kira keyakinan kelas apa ya sudah kamu? Saling menghormati dan menurut kamu menghormati teman itu gimana? Kalau menghormati teman itu penting, berarti keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan ketika mana? Harus lebih sabar lagi. Apakah kamu bersedia untuk menghargainya? Iya. Dengan cara apa? Saya akan bersabar lagi dan menahan emosi saya. Kalau ada yang menjaga, saya akan melakukan kepada guru. Iya, guru setuju sekali dengan tindakan kamu. Semoga kedepannya lebih baik. Selamat pagi. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya. Ya, ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya praktekkan di kelas ya untuk mencari solusi dengan anak yang mempunyai masalah hal seperti itu. Oke, next Bu. Setelah kita belajar tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita, sekarang waktunya untuk refleksi, refleksi. Kira-kira hal baru apa yang saya dapatkan dari kegiatan ini ya Bu? Menurut mau kembali lagi? Hal baru apa yang saya dapatkan? Kira-kira apa ya Bu? Ya, monggo. Terima kasih untuk waktunya. Hal baru yang saya dapatkan dalam kegiatan ini, saya menjadi lebih paham akan penanganan masalah pada siswa. Jadi kita tidak boleh menangani siswa semau-mau kita. Jadi kita itu lebih bisa menghargai anak, karena dengan menghargainya, dengan menggali alasannya ketika mereka bermasalah, mereka akan lebih bisa mengutarakan sebab dia itu melakukannya dan bisa mencari solusi untuk dirinya. Terima kasih. Terima kasih untuk refleksinya dari Bu Alfi. Ya, terima kasih. Berarti mendapatkan pengetahuan baru, intinya seperti itu ya Bu. Bagaimana cara memperlakukan anak didik kita seperti itu lebih baik lagi, tidak menggunakan kekerasan, sistem hukum seperti itu. Ya, mungkin ada lagi yang lain? Sama ya, kira-kira seperti itu ya. Terus yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti designasi ini? Mana Bu Yanti perasaannya? Tidak tertutup boleh? Iya, jujur saya senang dapat ilmu baru, jadi saya tahu kesalahan-kesalahan saya dan kedepannya semoga bisa lebih baik lagi. Senang, jujur. Iya. Ya, terima kasih. Perasaannya senang, senang jadi tahu ilmu baru seperti itu ya Bu. Belajar ilmu baru senang, terima kasih. Yang lain dia mau menambahi? Bagaimana perasaannya? Senang jadi tahu ya. Ya, oke. Yang ketiga, peran seperti apakah yang saya telah lakukan sebelumnya dalam menyelesaikan permasalahan
permasalahan yang ada di sekolah. Kira-kira posisi perannya seperti apa? Perannya dulu. Posisi kontrolnya kita sebagai apa ya kemarin? Sebelum kita mengikuti diseminasi ini, yang sering pembuku pernah, kemudian sebagai teman juga kadang-kadang iya, sebagai pemantau juga iya. lebih sering mana Bu? Ya, penghukum pernah, memantau pernah, sebagai teman pernah, sebagai manajer pernah apa belum Bu? Pasti pernah, cuma belum maksimal dan tanpa kita sadari biasanya seperti itu ya. Jadi karena kita lebih sering yang sebagai mungkin penghukum merasa bersalah, pembuat merasa bersalah. Saya sendiri juga seperti itu. Jadi sebelumnya wajar lah ya, karena kita belum begitu tahu tentang budaya positif ini, tentang 5 posisi kontrol ya. Saya akan menjadi pendidik yang seperti apa setelah mengikuti pertemuan ini? Kira-kira akan menjadi pendidik yang seperti apa? Bu Nurul, silakan. Menjadi pendidik yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya, menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Itu adalah cita-cita yang kita semua pengen ya Bu. Ya, jadi masing-masing kita pasti ingin menjadi lebih baik lagi lah ke depannya. Tidak hanya sebagai guru yang senang menghukumi bocah. Jadi kita juga kepengen jadi guru yang akan selalu dikenang oleh anak. Nah, dengan cara apa ya? Dengan cara tadi kita melakukan mempraktekkan posisi kontrol kita sebagai manajer. Jadi membuat anak nyaman seperti itu. Jadi tidak melulu hanya anak melakukan kesalahan kita hukum seperti itu. Jadi kita melakukan pendekatan-pendekatan yang lain juga yang yang membuat anak merasa nyaman seperti itu ya. Nah, sebagai yang terakhir mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu semua. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Silakan. Bebas mau tanya. Yang penting saya bisa jawab. Kalau tidak bisa jawab, nanti saya akan tanyakan kepada yang ahli lebih. Ada? Bu Tika yang mau tanya? Kalau tidak ada berarti kegiatan hari ini berarti sudah bisa dipahami semua lah ya tentang disiplin positif ya. Ya semoga kita bisa kedepannya lebih baik lagi dengan menerapkan disiplin positif dari diri kita sendiri dulu sebelum kita menerapkan pada orang lain. Next. Nah, sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kompetensi kepribadian, profesionalitas dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer, ya, yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Gitu ya. Jadi ini tujuan dari disiplin positif ini ya. Kesimpulannya ini ya. Jadi guru itu harus sebelum kita mengontrol anak ya sebagai posisi manajer seperti itu, sebagai among. Kita tugasnya adalah menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri dan merdeka dan juga bertanggung jawab. Mungkin hanya itu dari saya, paparan dari saya untuk hari ini. Terima kasih sekali atas atensi ibu-ibu semua, atas waktunya yang telah diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan di keseharian kita, ya. Tidak hanya di sekolah tetapi juga kita bisa terapkan di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, apabila
terjadi banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang bermanfaat silakan diambil untuk dipergunakan untuk kebaikan seperti itu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.